Posisi di mana di Indonesia ini? Di Tulang Bawang. Oh, di Tulang Bawang. Iya. Lampung ya? Lampung. Walaupun tulang bawang tuh nggak ada tulangnya. Artinya ada kenikmatan tersendiri menjalankan sesuatu dalam prinsip yang tadi, kalau Amerika aja 0,25%, Swiss negatif, Jepang negatif, kami nggak ada prinsip itu. Gitu. Dan nggak ada sistem berutang, sistemnya sistem bagi hasil. Oke. Dan karena itu semuanya sistemnya putus Ini habis. orang, tenaga, ini modal, Duduk begitu barang dijual, dapat Habis. uang, bagi habis. Kemudian ditimbulkan lagi. Iya, putar terus. Kalau begitu kita bicara instrumen ekonomi riba jadi. Soalnya orang kan kadang-kadang bicara tentang pasar uang, saham gitu ya, dengan ekonomi yang real seperti tadi, perdagangan dan lain sebagainya. Itu ada nggak pengaruhnya dalam krisis ini, Bang? Kalau Anda lihat Great Depression 1929, 1914, 1929, lalu berlanjut ke krisis tahun 70, lalu ke tahun 80, lalu berikutnya ke situasi abad 21, ada satu kalimat yang konsisten terus dipergunakan. Iklim perekonomian penuh dengan ketidakpastian. Oke. Apa artinya? Ya karena permainan-permainan begitu. Kalau Anda Semuanya penuh dengan gambling. Iya, kalau Anda real kan pasti. Iya. Gambling itu mainnya persepsi. Maka kami tidak ingin berpersepsi. Kami menghilangkan keserakahan, kami menegakkan kejujuran, kami membuang persepsi. Tiga hal ini kami jalankan dengan kesesuaian dan konsistensi. Jadi ekonomi real gitu ya. Konkret. Bukan ekonomi on the paper, bukan ekonomi klak-klik begitu ya. Itu persepsi kan? Iya. Persepsi. Jadi persepsi yang dimainkan habis-habisan. Nah, di situ kalau pakai bahasa itu adalah berbeda antara perdagangan dengan riba. Gitu. Itu kata-kata kiai begitu sebenarnya. Muncul lagi Kiai Haji. Jadi beda di situ kita menerjemahinnya. Nah, itu jalan keluar sesungguhnya. Nah, jalan keluar berikutnya adalah bahwa uang tidak lebih tinggi nilainya dari yang namanya keahlian. Oke, artinya uang kurang boleh, tapi kalau keahlian itu dia bisa. Uang nggak bisa bekerja tanpa keahlian. Ya. Nggak bisa. Alat tidak bisa bekerja tanpa keahlian orang. Bang, kita balik ya katakanlah. Saya sering mengikuti pemikiran Abang juga ya. Abang sangat pro pasal 33 seperti saya juga ya. Jadi ekonomi konstitusi. Dan jauh sekali dengan pemerintahan Jokowi ini yang dari awal saja come to my country to invest ya. I'm waiting for you to invest to my country dan kira-kira begitu. Yang menunjukkan bahwa yang didorong itu adalah memang tadi invasi, infiltrasi dan lain sebagainya. Intervensi jauh dari politik berdikari. Nah, katakanlah ya dalam kondisi seperti ini, skenario itu kita jalankan. Kita back to basic, pasal 33, kita kemudian menggerakkan potensi partisipasi masyarakat. Mampu nggak kita membiayai kehidupan bangsa kita kalau dengan back to basic seperti itu? Tadi saya sebut dana simpanan pihak ketiga berapa di perbankan? 6.000 triliun. 6.000 triliun. Yang 46% dimiliki oleh orang miskin ya. Iya. Saya nggak bicara orang lain nih. Iya. Saya bicara orang miskin aja. Iya. 46%. Saya ambil bukan 46%. Saya ambil cuma 20%. Berarti seperlima kali yang namanya 6.000. Saya dapat berapa? 1.200 triliun. Dalam 1.200 triliun saya pakai format bagi hasil. Orang mau nggak? Dengan tingkat hasil seperti yang saya bilang, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari suku bunga bank. Anda tahu berapa keuntungan saya sekarang? 14%, suku bunga bank 4%. Artinya orang-orang yang punya uang itu muter uangnya, ngajak pola kerjasama dengan orang-orang yang mau berusaha. Di sektor-sektor strategis. Pangan misalnya. Macam-macam, bukan hanya pangan. Di semua yang namanya hajat hidup orang banyak daripada diambil konglomerat, itu kita ajak masyarakat untuk begitu. Bisa kok. Artinya ekonomi kerakyatan yang dibangun. Iya, pakai bahasa sederhananya ekonomi. Kalau saya menggunakan istilahnya seperti kita sebut tadi, ekonomi konstitusi. Oke. Jadi artinya ketika kita menggunakan itu, kita berarti ekonomi konstitusi itu tidak dikotomik ya. Itu for everybody ya. Iya, for everybody. Jadi saya memang tidak mendikotomikan. Karena itu saya menggunakan istilah sejak yang namanya 2000, sejak SBY berkampanye di periode kedua, saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Jadi ekonomi konstitusi adalah ekonomi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Ya. Ketemu dari situ.
Pasal-pasal ini semua dikunci dengan kata pembukaan, dipayungi oleh pembukaan, difondasikan oleh semangat hidup, berbagi dan peduli satu sama lain. Wah, dahsyat kan? Ya, itu bahasa lainnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, masalahnya adalah saya juga agak gemes ya. Kenapa pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu ya? Jalan yang menurut saya sudah ditentukan oleh the founding parents kita, karena ada juga putrinya atau ibunya, yaitu bagaimana ekonomi ini dibangun dalam tanda kutip ya secara kekeluargaan, kebersamaan ya kan, sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama, atau kalau kita mau bicara nilai-nilai Pancasila. Kenapa kemudian pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu? Bahkan Pak Jimli misalnya membuat disertasi ketika zaman Orde Baru itu ekonomi itu makin liberal, tapi politik itu makin makin otoriter kan. Jadi ada dua direction. Kalau sekarang kan dua-duanya mengarah kepada liberalisasi semua, politik makin liberal, kemudian ekonomi juga makin liberal. Tapi liberal politik ini di stop dengan dengan jalan yang negatif kayak undang-undang ITE dan lain sebagainya, bukan memberikan